terbayarkan ketika kalian itu keterima di satu lembaga beasiswa. Pokoknya itu kayak semua penat kalian tuh hilang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dua Love. Semoga doa lovers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan ngebahas tentang tips lolos beasiswa bagi teman-teman yang memang sudah bekerja. Nah, bagi para pekerja memang sangat amat menyita waktu ya teman-teman, untuk terus kayak explore, research lagi, search lagi tentang beberapa beasiswa yang memang kalian harus tahu gitu, dan yang kalian inginkan gitu, kriteria beasiswa seperti apa, kemudian persyaratannya seperti apa. Di samping itu kalian juga harus kayak menyeimbangkan waktu antara pekerjaan kalian dan juga search tentang beasiswa ini. Nah, ini pengalaman pribadi aku sendiri ketika aku mendaftar beasiswa S2 ke India melalui ICCR. Jadi memang struggle-nya lebih ya, tapi hal itu akan terbayarkan ketika kalian itu keterima di satu lembaga beasiswa. Pokoknya itu kayak semua penat kalian tuh hilang gitu ya. Nah, aku kasih tahu ya teman-teman, di sini ada 5 tipsnya. Yang pertama yaitu pahami tujuan dan visi misi teman-teman semua. Jadi tujuan kalian itu apa sih mendapatkan beasiswa itu gitu loh. Pengen seperti apa kalian itu, jadi harus jelas ya. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah mendapatkan beasiswa itu jadi malah bingung sendiri gitu. Abis ini nanti aku mau ngapain ya, kenapa dulu aku berhenti kerja, kenapa nggak lanjut aja kerja aku, kenapa kok aku malah daftar beasiswa. Ada loh sebagian orang yang berpikiran seperti itu ketika mereka sudah struggle lebih banget untuk mendapatkan suatu beasiswa, tapi ketika keterima dan juga kayak you know lah, beda kebiasaan orang yang bekerja dan kebiasaan orang yang menjadi student gitu ya, beda banget. Jadi mungkin kayak merasa mungkin ya transisi antara transformasi ya antara bekerja ke menjadi seorang mahasiswa di suatu universitas itu pasti beda banget, dan itu butuh waktu ya. Nah, di sela-sela waktu itu pasti tersirat pikiran kayak kenapa sih kok aku lanjut beasiswa. Itu aku banget dulu ketika aku sudah sampai di India. Jadi kayak 1 bulan pertama itu kayak homesick gitu ya. Sebenarnya itu salah satu efek dari homesick juga. Aku tuh kayak menyatakan gitu, aku tuh bilang kayak kenapa sih aku tuh kok ngambil beasiswa S2 di India, kenapa nggak di Indonesia aja, dimana memang banyak orang-orang Indonesia yang bisa aku temuin gitu. Kenapa kok aku pilihnya India gitu, terus 2 tahun lagi gitu. Aku pikir dulu tuh kayak uang beasiswa yang diberikan oleh ICCR itu tidak cukup untuk aku tuh PP setiap 3 bulan sekali dari Indonesia ke India gitu. Aku pikir dulu tuh nggak cukup, sehingga aku tuh bisa pulang nanti ketika aku sudah menyelesaikan studi aku selama 2 tahun. Nah, aku pikir gitu dulu ya, karena memang aku tuh researchnya mungkin kurang dulu itu, jadi aku belum tahu banyak tentang beasiswa yang menerimaku gitu ya. Nah, jadi harus tentuin dulu visi misi teman-teman itu seperti apa, maunya seperti apa ke depannya, dan juga harus tahu juga konsekuensinya apa ketika kalian memang kayak mungkin punya perjanjian gitu ya, atau mungkin dibuat aja perjanjian dari tempat kerja teman-teman semua yang jika itu relevan dengan jurusan yang kalian ambil. Kayak misalkan biasanya ya menjadi kayak guru lah di salah satu sekolah gitu ya, terus pergi ke luar negeri untuk melanjutkan S2 dan memiliki perjanjian gitu, kayak perjanjian atau apalah namanya, ke suatu sekolah tersebut bilang kalau misalkan aku udah lulus nanti selama 2 tahun di sana, aku nanti insya Allah akan balik lagi ke sekolah ini gitu, berkontribusi, menyampaikan dan mengaplikasikan apa yang sudah aku dapatkan ketika aku sekolah di luar negeri gitu. Nah, itu bisa menjadi alternatif visi misi teman-teman semua ya, kayak goals itu yang kedua ya temennya. Ini masuk ke yang kedua sekalian, itu goalsnya ya.
goalsnya di sini yaitu tentukan apa mimpimu. Jadi goals apa yang pengen kamu raih. Jadi kayak udah pulang dari luar negeri tersebut, teman-teman itu mau ngapain sih? Apa mau balik lagi ke sekolah yang dulu pernah kalian ajar gitu. Tapi itu bagus juga sih teman-teman, karena memang mencari pekerjaan itu tidak mudah ya. Cukup lumayan sulit jika tidak ada orang dalam sama sekali. Karena kalau aku mencari pekerjaan itu, aku tuh nggak mau kayak ada orang dalamnya. Aku tuh bener-bener nggak mau loh kayak ada orang dalamnya gitu. Kayak misalkan mungkin saudara ada di situ atau teman ada di situ. Aku tuh kayak nggak mau, karena aku tuh pengen mendapatkan sesuatu hal itu pure dari diri aku sendiri gitu. Nggak ada campur tangan dari siapapun gitu. Jadi orang itu nggak akan pernah bicara kayak, gak mungkin loh kamu tuh masuk di sekolahan itu, atau kamu masuk di universitas itu, atau kamu masuk di perusahaan itu kalau bukan karena koneksi aku. Nah, aku paling gak mau banget kalau misalkan ada orang yang mengatakan seperti itu dalam kehidupanku, karena pekerjaan itu kan harus kita cintai nantinya. Nah, ketika kita sudah mencintai pekerjaan kita dan kita itu sudah nyaman di pekerjaan kita, adalah celutukan seperti jadi nggak nyaman gitu kerjanya kita. Nah, itulah alasan aku kenapa aku tuh nggak mau sama sekali kayak minta tolong ke siapa gitu untuk ngasih tahu lowongan kerja apa, untuk ngasih tahu ya masukinnya kayak mana, masuklah aku kesini dari kamu ya gitu. Aku tuh nggak pernah yang seperti itu, karena aku tuh dapat pekerjaan yang memang pure dari aku sendiri gitu. Nah, itu salah satu alasan aku sih sebenarnya. Aku nggak mau ada orang yang seperti itu dalam kehidupanku gitu. Jadi, tapi itu sih tergantung dari teman-teman semua ya. Kalau mau ngikutin jejak aku juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian memang punya privilege tersendiri, atau mungkin orang tua kalian adalah salah satu kepala sekolah di suatu sekolah, atau salah satu rektor di suatu universitas, atau mungkin direktur, atau mungkin HRD di salah satu perusahaan, ya itu sih pilihan kalian gitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi yaitu pahami tujuan dan visi misimu. Yang kedua yaitu tentukan apa mimpimu, goals apa yang akan kamu raih. Yang ketiga yaitu bikin jadwal setahun penuh. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Mulai dari sekarang nih, misalkan ini kan bulan Mei 2022. Sebentar lagi akhir bulan sih. Nah, jadi kayak kita itu harus punya plan gitu, list plan yang harus kalian kerjakan. Kayak misalkan kalian tuh mau beasiswa kemana dulu, misalkan mau, atau mungkin bisa jadi ke segala jenis beasiswa yang memang tersedia, ya banyak lah ya. Jadi list dulu kalian tuh bulan ini ngapain. Misalkan ya di sini aku kasih tahu ya, misalkan kayak persiapan yang paling krusial lah ya, persiapan dokumen, kemudian kemampuan berbicara bahasa Inggris, terus juga apa sih namanya, LOE gitu ya. Jadi kayak harus nggak sih suatu lembaga itu mengirimkan LOE-nya dulu, atau mempunyai, kita tuh harus punya LOE dulu ketika mendaftar di suatu lembaga. Kemudian juga dokumen-dokumen apa yang diperlukan. Nah, ini tuh kayak ngelis, karena dokumennya itu tuh kayak banyak banget, dan juga banyak esainya. Ketika kalian apply juga di beberapa kampus di luar negeri, itu tuh mereka tuh minta esai kalian loh. Jadi esai itu tuh bener-bener kayak harus dipersiapkan sebenarnya setahun sebelum. Itu udah sangat amat benefit sangat amat bagus lah ya, good gitu. Kalau misalkan kalian itu mempersiapkan segala sesuatu untuk mendaftarkan beasiswa itu setahun sebelum. Kayak nih bulan Juni kalian mau ngapain? Kayak mungkin bikin esai yang biasa aja dulu, yang biasa aja dulu, yang itu tuh kayak apa yang ada dalam pikiran kalian gitu. Memang menentukan judul tuh kayak cukup lumayan sulit ya. Kayak udahlah bikin aja dulu apa sih. Bisa jadi juga kalian tuh mungkin di bulan Mei ini gitu kan, karena bentar lagi selesai nih, bisa jadi ngelis prestasi-prestasi yang pernah kalian dapatkan gitu. Apa aja prestasi-prestasinya di list. Terus juga mana prestasi yang bisa kalian masukkan di surat rekomendasi, mana prestasi yang bisa kalian masukkan di motivation letter, mana prestasi yang bisa kalian masukkan di esai gitu. Jadi itu tuh prestasi kalian tuh dibagi-bagi. Kalau nggak ada prestasi, pengalaman. Kalau nggak ada pengalaman, kayak kalian tuh pernah apa sih, kayak mungkin kalian tuh pernah mencapai nilai yang tinggi, gimana caranya? Atau mungkin kalian tuh berada di titik rendah,
apa sih solusi kalian itu, apa sih problem solving kalian tuh yang bisa kalian tawarkan untuk kalian tuh bisa berdiri sampai saat ini ketika di titik rendah tersebut. Dan itu juga menjadi suatu kayak topik gitu loh untuk bisa diangkat di sebuah esai gitu, karena kalian mendapatkan solusi dan mempunyai solusi untuk mengatasi case kalian itu gitu, ketika kalian memang mungkin ya di titik terendah pada saat itu. Nah gitu, terus kita lanjut ke yang selanjutnya, bukan yang selanjutnya ya teman-teman ya, persiapan selanjutnya maksudnya kan karena bikin jadwal setahun penuh nih. Jadi kayak bulan Mei tadi udah ngelis, kemudian bulan Juni kalian bisa mungkin untuk kayak tadi aku bilang belajar untuk menulis esainya. Kemudian bulan Juni, Agustus kalian bisa untuk selanjutnya lagi bikin surat rekomendasi dan lain sebagainya. Terus juga bikin juga motivation letter kalian. Terus nanti di akhir-akhir gitu kayak misalkan Oktober, November, nah kalian tuh ngelis dan research beberapa kampus yang memang kalian mau gitu, kayak misalkan mungkin Harvard, Columbia University atau yang lainnya gitu. Jadi punya listnya, dan juga nggak cuma listnya doang, dan kalian tuh tahu bagaimana cara mengajukan admission ke kampus tersebut, terus bagaimana cara mendapatkan LOE-nya, terus bagaimana sistem di kampus tersebut, lingkungannya seperti apa. Kalian tuh udah harus bisa dan udah harus tahu semuanya gitu. Terus setelah itu kalian nanti baru di kayak Januari, Februari barulah nanti belajar bahasa Inggris gitu, kayak untuk kalian tes TOEFL dan IELTS-nya lah ya, untuk kayak kursus-kursus bahasa Inggris gitu. Nah itu juga bisa dilakukan di awal tahun depan 2023 gitu kalau aku dulu yang aku lakuin ya. Aku dulu untuk belajar IELTS, untuk belajar TOEFL aku dulu tuh sebulan setengah aku belajar TOEFL sebelum aku mendaftar beasiswa. Jadi kayak aku dulu tuh mendaftar beasiswa tuh Desember, dan aku tuh belajar tentang TOEFL itu di bulan Agustus, September itu aku belajar. Kemudian setelah itu aku belajar lagi, terus aku les juga loh teman-teman. Nggak cuman belajar sendiri, aku juga les di salah satu tempat untuk bisa meningkatkan skor TOEFL aku gitu. Terus setelah itu aku tes TOEFL-nya gitu. Aku tes TOEFL 2 kali karena memang yang pertama aku cuma dapat nilai 460. Terus yang kedua adalah alhamdulillah bisa untuk masuk ke persyaratan mendaftar beasiswa gitu. Jadi untuk nilai TOEFL tersendiri kalau untuk mendaftarkan beasiswa di luar negeri itu beda-beda ya, tapi lebih baik di atas 550 gitu. Tapi kalau misalkan rendah dari itu 525 bisa nggak sih? Bisa, tapi kayak pertimbangannya itu mereka tuh kayak gimana ya, nantilah gitu loh kalau menurut aku ya, karena yang dilihat juga kan kemahiran bahasa Inggris kita juga. Kemudian itu kita lanjut ke yang keempat ya. Yang keempat itu cari informasi beasiswa dan universitas sebanyak-banyaknya. Seperti aku bilang tadi, kalian tuh harus tahu juga admissionnya seperti apa, universitasnya itu dosen-dosennya seperti apa, bahasa pengantarnya apa, peluang yang kalian bisa ambil di sana seperti apa. Example like ada seminar internasional, ambil. Example like ada pertunjukan internasional, ambil. Ada juga misalkan exchange, ambil. Jadi peluang-peluang itu yang perlu kalian garis bawahi supaya kalian tuh kuliah tuh nggak cuma kuliah aja, bisa juga kuliah sambil punya skill lain yang bisa menambah kemampuan kalian dan bisa kalian tuliskan di CV kalian nanti gitu. Terus yang kelima, yang paling terakhir nih, ikut kelas IELTS atau TOEFL. Jadi kan kalau di Eropa biasanya mereka tuh mintanya IELTS-nya itu ya rata-rata. Ini aku ngambil pukul ratanya aja ya, itu di atas 6,5. Jadi 6,5 itu cukup lumayan besar ya bagi aku yang memang tidak ada background sama sekali dari IELTS gitu. Kalau TOEFL aku memang mengajar TOEFL di beberapa tempat, tapi kalau IELTS aku memang blank gitu ya. Belum tahu dan belum pernah tes sama sekali tentang IELTS. Jadi mungkin aku bakal ngambil kelas IELTS juga di salah satu lembaga yang ada di Indonesia gitu lah ya. Jadi aku juga sebelumnya udah ngelis
bukan negara ya, bukan beasiswa juga. Aku tuh ngelis universitas apa yang memang aku butuhkan gitu, sesuai dengan jurusan aku. Terus juga yang memang aku mau gitu. Aku pengen universitas ini gitu. Aku tuh ngelis, dan juga aku juga tahu apa sih skor IELTS-nya berapa minimal dan maksimal yang mereka terima untuk mendaftar di jurusan aku. Kebetulan aku kan jurusan bahasa Inggris, jadi kayak skor IELTS-nya itu harus tinggi loh, karena pasti di sana itu apa ya namanya orang dari background bahasa Inggrisnya, mereka juga harusnya, kita juga ya harusnya itu sadar diri lah ya, kalau misalkan backgroundnya dari bahasa Inggris ya we have to have IELTS score-nya itu maybe 6,5 ke atas, mesti di 7 gitu. Itu sih harapannya gitu ya. Dari beberapa kampus juga seperti itu, ada 7. Bahkan temanku sampai 8 bahkan, tapi dia keterimanya di IIT India gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Ini untuk para pekerja yang memang apa ya, membagi waktunya itu susah gitu. Kalian tuh bisa pagi itu kerja, pastilah ya, pagi kerja itu jam 7 mungkin udah berangkat, kemudian pulang jam 5, sampai rumah mungkin jam setengah 6, sholat maghrib gitu kalau yang muslim. Setelah itu, setelah sholat maghrib, bisa kalian sempatkan untuk nulis esai. Gak usah banyak-banyak, gak usah panjang-panjang kalian itu durasinya ya. Gak usah panjang-panjang untuk menuliskan esai, Kak. Mungkin 1 jam atau setengah jam gitu cukup gitu. Setelah itu nanti ditinggal, tuliskan yang lain juga. Itu kan tadi aku bilang esai. Lanjut ke motivation letter. Nanti ke motivation letter juga nanti luangkan waktu kisaran 1. Kalau misalkan baru pertama kali nulis, bisa lah kalian mungkin 2 jam masukin waktu ya. Tapi kalau untuk udah sekian kali nulis gitu, untuk memperbaiki esai kalian atau motivation letter kalian, itu bisa kayak cuman setengah jam atau 1 jam gitu. Itu udah enough banget gitu ya, untuk meluangkan pikiran kalian. Dan udah itu kalian istirahat. Setelah itu kayak istirahat itu bukan istirahat total tidur ya, istirahat kayak ya break lah sebentar gitu. Nah setelah itu kalian bisa lanjut ke gadget kalian. Gadget kalian tuh ngapain? Di gadget kalian tuh bisa kayak searching universitas-universitas yang kalian mau, terus juga admissionnya seperti apa, searching di YouTube beberapa award yang memang sudah berkuliah di sana, berkuliah di universitas yang kalian mau, atau juga berkuliah dengan biaya dari lembaga beasiswa yang kalian inginkan gitu. Jadi sebelum tidur kalian tuh tidak men-scroll TikTok terus, tidak men-scroll snack video atau other thing like reels di Instagram atau Facebook, video apapun itu. Jadi kayak di stop dulu gitu loh. Nanti pun kalau kalian sudah selesai menyelesaikan tujuan kalian gitu, nanti kalian tuh bisa scroll itu semua semau kalian semua gitu. Kalau aku dulu tuh kayak di uninstall dulu sih sebenarnya. Kalau aku aku punya tujuan tertentu, kayak aku tuh mau ikut conference di salah satu negara, terus membutuhkan skor IELTS dan membutuhkan kayak esai gitu. Jadi aku tuh bakal uninstall beberapa aplikasi yang memang membuat aku tuh berada di zona nyaman gitu. Aku bakal uninstall itu semua. Ada sekitar 3-4, bahkan Instagram tuh pun kadang-kadang aku tuh uninstall dulu gitu. Aku off dulu gitu. Baru nanti setelah aku selesai, nah baru nanti aku install lagi, aku login lagi, terus aku kepo-kepoin lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi itu sih tergantung dari gimana komitmen kalian. Kalau memang kalian itu berkomitmen untuk menyelesaikan suatu goals kalian itu, aku yakin kalian tuh punya cara tersendiri lah. Mungkin gak harus uninstall beberapa aplikasi yang aku bilang tadi. Mungkin dengan tidak menguninstall malahan mungkin menjadi healing tersendiri bagi kalian gitu ya. Tapi beda orang, beda juga beda juga kesehariannya, maksudnya kebiasaannya beda juga gitu ya. Nah gitu ya teman-teman. Dan juga ikut IELTS-nya ini bisa jadi weekend dan bisa jadi online. Kayak kalian tuh mungkin tidak mempunyai waktu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, bisa di hari Sabtu dan Minggunya kalian itu ikut kelas. Kayak kelas IELTS itu cuma tips-tips triknya aja loh. Sisanya untuk kayak
prakteknya itu kalian bisa praktekin sendiri di rumah dari mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi kalian tuh harus pinter-pinter bagi waktu, dan aku yakin siapapun itu pasti bisa membagi waktu tergantung dari prioritas mana yang akan kalian prioritaskan. Tidak ada orang yang sibuk kecuali orang yang tidak memprioritaskan kalian gitu ya. Oke, itu tadi teman-teman, ada 5 tips lolos beasiswa bagi para pekerja yang memang sedang bekerja gitu ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thank you very much for watching. Semoga teman-teman yang sedang mendaftar beasiswa, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, beasiswa jenis apapun, di negara manapun, jurusan apapun, semoga mendapatkan putusan yang terbaik, dan itu sangat amat terbaik bagi kalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Thank you very much for watching. See you for the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.